Sekarang saya ke Mas Mus, untuk para calon jamaah haji yang sudah bayar lunas, mereka yang harusnya berangkat di 2020, ini kan dananya kan cukup besar. Bisa tidak sih besaran pengendapan dana ini dimanfaatkan untuk menutupi kekurangan di tahun ini atau bagaimana sih sebenarnya? Itu saya kira patut dijawab oleh Pak Jajan dan Pak Yandri itu. Artinya begini, kalau menurut expose data yang disampaikan oleh Kementerian Agama misalnya, tahun 2020 itu ada sekitar 66.000 jamaah yang kemudian sudah melunasi gitu ya. Yang tadinya 25 juta kan waktu itu harganya katakanlah rata itu kan 35 juta. Berarti mereka sudah melunasi 10 juta. Nah, status uang pelunasan tahun 2020 itu seperti apa? Artinya begini, mestinya kalau kita menganalogikan dengan setoran awal yang 25 juta untuk nomor porsi atau nomor antrian, itu kan dihitung ada nilai tambahnya, gitu ya. Katakanlah kalau didepositokan di bank syariah begitu ya, itu ada misalnya imbal hasil katakanlah 3-4% misalnya. Nah, apakah dana yang pelunasan itu juga diberikan seperti itu? Mestinya iya, karena ini sudah mengendap 2 tahun dan tidak dipakai. Artinya kalau misalnya didepositokan atau dikasih ke sukuk atau dikasih ditempatkan kemanapun, mestinya ada nilainya. Nah, inilah yang saya kira bisa menjadi alternatif lain dihitung bagi mereka yang sudah melakukan pelunasan 2020 ketika berapapun kenaikan yang ditentukan oleh DPR dan pemerintah nanti, ini kemudian menjadi katakanlah nilai tambah begitu ya bagi calon jamaah. Terlebih misalnya yang selalu disampaikan oleh pihak Kementerian Agama begitu ya, yang akan diberangkatkan ketika musim haji itu dibuka adalah mereka yang sudah lunas dan yang sudah pelunasan tahun 2020. Itu Pak Jaja, ini pas sekali nih Bapak menjawab mengingat Bapak ini mengelola dana haji. Ini bagaimana kalau rekomendasi ancar-ancar ini dari Mas Mus ini, pengendapan dana dari himpunan dana haji tahun 2020? Terima kasih Mbak Caca. Ini sangat menarik memang kalau kita mencari masalah uang gitu Mbak ya. Dan ini adalah merupakan hal yang sangat mendasar dalam penyelenggaraan ibadah haji. Yang pertama Mbak, perlu dipahami bahwa di tahun 2022 ini ada beberapa kenaikan yang bersifat mandatori. Dan itu adalah merupakan kewenangan Saudi. Yang pertama adalah visa di tahun 2019 itu sebesar 300 SAR, Saudi Arabia Rial. Sementara tahun 2020 ini ada kenaikan menjadi 403 SAR. Yang berikutnya untuk pajak ya. Untuk pajak tahun 2029 itu pajak hanya 5%. Tetapi di tahun 2022 ini menjadi 15%. Ini ada kenaikan pajak 15%. Nah, berkaitan dengan bagaimana tentang alokasi dana yang dikelola oleh BPKH. Tentunya ini menjadi bahasan nanti kami dengan Panja Haji dengan Pak Yandri, di mana di dalam operasional atau penyelenggaraan kelolaan keuangan yang dilaksanakan oleh BPKH disebut dengan virtual core jamaah. Itu pun juga nanti mungkin skema-skema itu bisa dilakukan. Begitu juga tentang subsidi yang lainnya. Dan ini memang masih sangat dinamis, masih sangat terbuka. Apalagi tadi dikatakan oleh Pak Yandri bahwa di tahun 2022 ini kita masih menunggu kuota. Berapa lamanya tinggal di Saudi? Apakah normal ataupun ada pengurangan-pengurangan? Tentunya apabila ada pengurangan, ini sangat signifikan sekali pengurangan penyelenggaraan atau biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2022. Tentunya kita berharap Mbak, di dalam bahasan nanti tentunya pemerintah bersama DPR akan membahas poin-poin berkaitan dengan kebutuhan dalam aspek pelayanan jamaah di Saudi di tahun 2022 ini. Demikian Mbak. Baik. Mungkin sekarang ke Mas Yandri. Mas Yandri, memang kalau kita kan belum bisa istilahnya ketok palu atau menyimpulkan di malam hari ini mengenai hitung-hitungan karena ini masih berproses. Tapi mungkin simpelnya untuk masyarakat, bayangkan perasaan masyarakat yang harusnya berangkat di 2020, tiba-tiba harus berangkat di 2022, tapi nggak punya uang ini Mas Yandri untuk membayar kelebihan yang harus ia bayarkan. Nah ini kan begitu sengsara sekali rakyat. Ini bagaimana DPR menanggapinya? Sekali lagi ini kan baru usulan Mbak Caca ya. Kami memastikan tidak memutuskan itu asal memutuskan dan perlu diketahui oleh masyarakat. Kalau ini saya ambil contoh normal aja ya.
Kalau normal pelaksanaan ibadah haji itu sudah dihitung oleh Kementerian Agama itu 83 juta per orang. Artinya memang dana kekurangan yang tidak dibayar oleh jamaah haji itu ditutupi oleh dana kelola Iya. yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH. Dan itu rekanan Komisi 8 juga, saya tahu persis. Nah, oleh karena itu dalam hal menyikapi dinamika persiapan haji termasuk biaya pelunasan dan nanti ketok palu berapa finalisasi ongkos haji, sekali lagi mohon kasih waktu kami. Iya. Bila mana nanti ada pengurangan waktu tinggal di Tanah Suci, kemudian juga pengurangan jumlah makan di Tanah Suci karena berkurang waktu dan harinya, tentu ini ya sekaligus akan memangkas biaya yang akan dikeluarkan oleh satu orang calon jamaah haji. Maka tunggu Mbak Caca, bersabar. Kita pastikan kuotanya berapa lama di Mekah, bagaimana pemondokannya, berapa ongkos pesawatnya. Karena gini Mbak, ongkos pesawat saja yang diusulkan oleh Garuda dan Arab Saudi Airlines itu hampir 32 juta. Itu baru ongkos pesawat. Belum termasuk living cost atau biaya hidup di sana, sekitar 6 juta yang akan dikembalikan ke calon jamaah. Belum lagi ongkos untuk catering, makan. Tambah lagi untuk penginapan. Nah, memang kalau cuma 42 juta sebenarnya nggak cukup, ya. Nggak cukup umroh aja seminggu sekitar 40 juta sekarang. Tapi kita sudah punya komitmen karena dana itu besar dikelola oleh BPKH, maka sampai sekarang masih sehat. Masih bisa menutupi kekurangan yang harus dibayar oleh satu orang calon jemaah haji terhadap total cost yang harus dikeluarkan itu masih bisa ditutupi dari hasil kelola. Tapi sampai kapan? Kita juga nggak mau ini jebol. Maka perlu kita ada kenaikan secara gradual, tidak memberatkan, tapi keuangan haji tetap sehat. Dan ada asas keadilan yang tidak berangkat juga mendapatkan hasil kelola keuangan haji. Maka sekarang ada virtual account. Yang nggak berangkat dapat juga uang. Per tahunnya berapa gitu kan ditransfer oleh BPKH. Yang berangkat juga ya diutamakan untuk disubsidi dari dana kelola. Intinya Mbak Caca, yang paling penting itu masyarakat tahu bahwa ongkos haji per orang itu jauh lebih mahal daripada yang dibayar oleh satu orang calon jamaah haji. Baik itu nanti waktu normal maupun waktu pandemi, intinya ada dana yang ditutupi dari hasil kelola keuangan haji. Gitu Pak Jaja. Baik, Mas Mus, silakan. Ya, Pak Yandri dan Pak Jaja saya kira begini. Tadi Pak Yandri menyampaikan terkait soal asas keadilan. Yang mana penyelenggaraan ibadah haji itu tidak melulu terkait dengan haji reguler saja. Begitu kan Pak Yandri ya dan Pak Jaja. Tapi saya kira perlu juga disampaikan Pak Jaja dan Pak Yandri kepada publik. Berapa besaran kenaikan atau adakah kenaikan terhadap haji khusus. Yang kita tahu bahwa itu biayanya lebih besar lagi. Kisarannya kan bisa $8.000 sampai dengan ada yang 12.000. Kalau waktu normal, Pak Mupli, waktu normal itu 72 juta dulu. Sekarang dihitung dengan kenaikan inflasi, kemudian lain-lainnya itu sudah dihitung 83 juta per orang. Nah ya, maksud saya perlu juga Pak, artinya untuk disampaikan kepada publik tidak hanya kita fokus pada haji reguler saja, mengingat ada hak-hak juga dan kebutuhan informasi terkait dengan mereka yang sudah membayar dan sudah lunas pada PIHK penyelenggara ibadah haji khusus. Saya kira itu juga perlu disampaikan kepada publik berapa besarannya, berapa kenaikannya dan ambang bawahnya apakah masih seperti yang lalu atau ada kenaikan dan ambang atasnya apakah ada seperti itu. Oke, mungkin sekarang saya ke Pak Jaja. Mungkin supaya masyarakat tidak terlalu berharap ya, kalaupun setelah dihitung ada penurunan ini seberapa besar, mengingat bahwa situasi global seperti ini, aftur juga naik, pun juga ini kita berbicara kronologis untuk 100% kuota haji. Nah kalau kurang, apakah bisa justru malah tidak bisa turun atau mungkin naik dari 42 juta atau bagaimana Pak Jaja? Terima kasih Mbak Caca. Memang ini berkaitan dengan perkembangan terkini Mbak di Arab Saudi yang cukup dinamis. Yang pertama adalah pelonggaran prokes atau malah dihilangkan sekarang ini. Di mana saat kami mengusulkan yang pertama itu dengan prokes dan sekarang tidak ada prokes. Dan yang terbaru adalah bahwa sekarang ini di Arab Saudi jamaah umroh ya mudah-mudahan nanti juga karena memang umroh ini salah satu adalah berkaitan dengan uji coba haji ya. Kita harapkan nanti ke depan akan lebih terbuka lagi sehingga kita harapkan kuota akan lebih besar lagi.
Kalau ada yang bertanya berapa kuotanya, kita masih menunggu dari Arab Saudi. Nah, selanjutnya berkaitan dengan apa namanya tadi dari anggaran-anggaran yang telah kita hitung itu, Mbak. Tadi Pak Yandi sudah menjelaskan dan tadi yang di awal sudah saya sampaikan bahwa ini semua, Mbak, tergantung dari kebijakan Arab Saudi. Iya. Pada hari ini kita mengasumsikan 100% kuota dan juga dengan suasana yang normal, gitu ya. Nah, tentunya kita berharap nih pada hari ini tim sedang bekerja di Saudi dan juga mudah-mudahan akan ada informasi yang terbaru beberapa minggu ke depan sehingga kita penyelenggaraan haji ini tinggal 2 bulan 11 hari lagi, Mbak. Ya. Ini sudah sangat mepet sekali. Persiapan-persiapan yang kita lakukan di pemerintah sudah berusaha semaksimal mungkin. Baik. Berapapun yang diberikan kuota oleh Saudi, insya Allah kita siap. Oke. Baik, terima kasih Pak Jaja. Itu petugas dan sebagainya, Mbak. Oke, Ini, Mbak. singkat di sini Pak Mus, saya yakin bahwa calon jemaah haji juga tidak, nggak mungkin lah kalau nggak punya uang kalau sebelum berangkat. Di kantong pasti buat jaga-jaga. Kira-kira yang paling reasonable kenaikan ini berapa? Kalau 7 juta kebesaran, 3 juta masih masuk akal atau bagaimana? Saya kira di angka 37 atau 38 juta itu angka yang rasional dan masih bisa dijangkau oleh publik yang hari ini calon-calon jamaah haji itu terpukul oleh COVID gitu ya. Dan ya tadi yang seperti kita bicarakan bahwa Pak Jaja, Pak Yandri dan teman-teman dari Komisi 8 BPKH saya kira perlu menggunakan hati nurani dan sense of crisisnya juga dikedepankan sehingga kemudian haji yang dinanti-nanti oleh calon jamaah haji yang sudah menunggu 2 tahun ini dan ini menjadi musim haji yang quote and quote cukup krusial. Artinya sudah 2 tahun kita tidak memberangkatkan ibadah haji dan ini adalah tahun yang ditunggu-tunggu sebetulnya oleh masyarakat Muslim Indonesia, begitu, Mbak. Ya, Mas Mus terima kasih, Mas Yandri terima kasih, Pak Jaja terima kasih. Ini PR untuk DPR, Komisi 8 pastinya dari Kemenak bahkan BPKH untuk menghitung-hitung yang mana yang kemudian tidak memberatkan oleh masyarakat kita. Baik, terima kasih Bapak-bapak.